Seperti kukatakan, dendam di dalam hati paling berbahaya. Pernikahan hancur karena perselisihan, bisnis hancur karena perselisihan, gereja hancur karena perselisihan. Perselisihan menghancurkan segala hal. Nah, ini hal yang sungguh meresahkan. Perselisihan sesungguhnya menyinggung Roh Kudus. Berapa banyak saudara yang tak ingin menyinggung Roh Kudus? Di Efesus 4 ayat 29-31, cukup panjang di versi Amplified, tapi saya ingin saudara memperhatikan tiap kata. Akan ditampilkan di layar. Janganlah ada perkataan kotor pernah keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, yang berguna untuk kemajuan rohani sesamamu, di mana dipandang perlu dan sesuai dengan keadaan, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia perkenanan Allah. Jadi, kita tidak mengkritik sesama, kita perlu mendoakan sesama. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan menyinggung atau membuatnya sedih yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lihat di dalam roh, kita punya materai, kita dimateraikan, kita ini milik Allah. Dan iblis bisa melihat ini. Dan jika saudara tak membukakan pintu, takkan mungkin ia masuki hidupmu. Dan salah satu pintu terbuka yang kita berikan pada iblis adalah lewat tidak mengampuni dan perselisihan. Kita sesungguhnya perlu menghindari perselisihan karena ia membunuh. Menjelang hari penyelamatan melalui Kristus dari kejahatan dan konsekuensi dosa. Segala kepahitan, kegeraman, dengki, marah, sifat buruk, kemarahan, geram, kebencian, pertikaian, pertarungan, keributan, pertandingan, dan fitnah, perkataan jahat, kasar, atau menghina, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, kebencian, niat jahat, sikap menghina. Saudara bisa ambil 3 ayat ini, Efesus 4 ayat 29-31. Saya akan menantangmu, mempelajarinya terus. Karena Alkitab berkata di Markus 4, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Nah, saya senang saudara di sini dan senang saudara mendengar. Tapi jika saudara lakukan, jika saudara mengambil 3 ayat ini dan mempelajarinya terus, saudara akan mendapatkan sesuatu di akhir minggu ini. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, imam besar pertama. Dan ke leher jubahnya mengurapi seluruh tubuh, ini bicara tentang pengurapan. Saat mereka urapi imam dan rasul, mereka tuangkan minyak, maksudku mereka tidak seperti ini. Mereka tidak usapkan ke dahi mereka menuangi seluruh tubuh. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, kemanakah? Kesana di saat ada kesatuan dan persatuan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara ingin hidup diberkati? Janganlah kita tidak mengampuni. Di mana ada kesatuan, saya sungguh ingin saudara paham. Di mana ada kesatuan, ada pengurapan dan ada berkat. Tapi di mana ada perselisihan dan perkelahian dan pertengkaran dan semua gosip di belakang orang dan kritikan, tak akan ada urapan dan tak akan ada berkat. Amin. Ia memerintahkan berkat. Ini bukan hanya mungkin, semoga. Jika saudara lakukan bagianmu untuk hidup damai, Allah akan perintahkan berkat bagimu. Wow, kesatuan perlu kerendahan hati. Dan wah, ini sulit sekali. Maksudku, dari setiap nilai kekristenan yang ada, kerendahan hati paling sulit. Kesombongan ada di setiap dosa. Dalam Kejadian 13 ada pelajaran penting dari sesuatu yang terjadi antara Abraham dan Lot. Dan kerendahan hati yang Abraham tunjukkan itu luar biasa. Jadi dimulai di Pasal 13 ayat 1 dikatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia, ke selatan negeri Yudea, tanah Negeb. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan.
Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Abraham punya semua harta ini dan Lot juga punya harta. Tapi saya ingin saudara memikirkan bahwa Lot tak akan punya apapun jika bukan karena Abraham. Dan Lot melupakan dari mana asalnya dan ia menjadi sedikit tinggi hati. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Dan ayat 7 berkata, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ini bukan di antara Abraham dan Lot, ini di antara para pekerja mereka. Tapi Abraham cukup tahu bahwa jika ia membiarkan ini terus berlanjut, ini akan menghancurkan mereka berdua. Maka berkatalah Abram kepada Lot, dia ambil alih dan berkata, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu sebab kita ini kerabat. Saya ingin saudara melihat ini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Jadi ia ambil posisi rendah hati dan mengatakan, pilihlah tanah yang kau inginkan dan akan kuambil sisanya. Kondisi yang terjadi seharusnya terbalik. Saya akan ambil bagian ini karena ini bagian terbaik dan kau bisa ambil sisanya. Tapi demi tak terjadi perselisihan, ia memahami pentingnya menjauhi perselisihan, maka ia merendahkan diri dan berkata, ambillah yang engkau mau dan akan kuambil sisanya. Dan Lot melihat dan memandang ke seluruh lembah Yordan yang banyak airnya sebelum Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Pada akhirnya ia memilih yang terbaik untuknya. Maka ia naik ke gunung dan Allah berkata, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah katanya, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Dan ia naik ke bukit dan dikatakan, seluruh negeri yang kau lihat, kuberikan padamu. Jadi, ia ambil posisi rendah hati dan membiarkan Lot memilih bagian terbaik. Tapi lihat, Abraham cukup pandai untuk tahu, nah dengarkan perkataanku, ia cukup pandai untuk tahu bahwa jika ia lakukan hal yang Allah inginkan darinya, Allah akan selalu memperhatikannya. Jadi Tuhan kini berkata, oke, kau bisa miliki segala yang kau lihat. Sepanjang yang kau lihat, sepanjang yang bisa kau jalani, segalanya aku akan memberimu segalanya. Galatia 5 ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan di dalam perselisihan, awaslah supaya jangan kamu dan seluruh anggota persekutuanmu saling membinasakan. Inilah buktinya, jika saudara tak berhenti, ini terus terjadi hingga membunuhmu. Betapa akan penuh kuasanya tubuh Kristus jika kita mau mengasihi satu sama lain. Maksudku bukan hanya dengan kukasihi kau dengan kasih Tuhan, saya bahkan tidak paham itu. Tapi di mana engkau saat aku butuh bantuan untuk pindah atau untuk menjaga anak-anakku? Ya, saya sibuk. Saudara tahu, semakin sibuk dirimu, semakin terburu-buru tindakanmu, semakin tak mampu mengasihi orang lain. Kita harus kurangi kecepatan. Jangan pergi ke gereja dengan pemikiran bahwa saya akan mendapatkan berkat. Berangkat dengan sikap berbeda. Dan sikap saudara harusnya begini, saya ingin berkati seseorang. Dan kuberitahu saat berkati seseorang, saudara diberkati. Kita harus melatih tubuh Kristus agar mereka pergi dan lakukan pekerjaan pelayanan. Amin. Kuberitahu sesuatu, jika saudara takut menyaksikan, saudara bisa bersaksi tanpa harus membuka mulutmu. Saudara tak harus khotbah ke banyak orang. Maksudku, sungguh hidup selayaknya seorang Kristen dan berjalan dalam kasih dengan mereka, terutama mereka yang jahat kepadamu. Yesus katakan, apa gunanya hanya mengasihi mereka yang mengasihimu, semua bisa melakukannya. Tapi katanya, kukatakan kepadamu, kasihi musuhmu. Kasihi yang mengutuk dan mencacimu. Dan wow, betapa idenya hebat bukan? Ya, bagaimana kesombongan diwujudkan? Saya yakin saudara ingin tahu. Jadi, pertama-tama, ia tak mau dianggap salah. Seorang sombong harus selalu benar. Ia tidak bersyukur tapi merasa berhak. Tak mau minta bantuan. Ia merasa tahu segalanya dan percaya ia selalu benar. Selalu punya saran bagi semua orang. Sering membanggakan dirinya. Ia sok kenal orang. Saya tak suka itu.
bersama seseorang selama 10 menit dan ia memberitahumu 15 orang terkenal yang mereka kenal, rasanya. Dan kita perlu sadari dan sungguh kita tidak lebih penting dari yang lain, kita semua berharga. Orang mungkin tak ingat yang kau katakan pada mereka tapi akan selalu ingat bagaimana mereka dihargai.